Dia Chaito bisa merasakan ketakutan itu juga. Sementara Soul Dueling Arena besar, kedua pejuang harus menjaga jarak awal 100 meter dari satu sama lain. Jika jaraknya terlalu besar, itu akan menyebabkan kompetisi terseret. Itu juga tidak adil bagi tuan jiwa yang tidak berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Hichaito mencoba menggunakan Soul Tool Fortress-nya seperti sebelumnya, mencoba menekan Wang Qiwer dengan pemboman yang kuat. Namun, dia segera menyadari bahwa Wang Qiwer sudah di depannya. Dia tidak pernah berharap dia bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, dia juga dilatih dalam rencana tentara tertinggi. Dia terkejut, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Dia segera meninggalkan rencananya untuk menggunakan Soul Tool Fortress-nya. Sinar cahaya yang kuat keluar dari dadanya, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan 6 meriam terlepas. Sebuah ledakan kuat kekuatan jiwa langsung menuju tubuh Wang Qiwer. Menciptakan jarak, penindasan dengan daya tembak. Ini adalah gaya bertarung paling sering dari para insinyur jiwa. Namun, Wang Qiwer luar biasa bahkan oleh standar Akademi Shrek. Menghadapi serangan Hichaito, dia bahkan tidak mencoba menghindar. Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung memegang tombak naga emasnya. Dia benar-benar mengabaikan garis kekuatan jiwa yang datang untuknya. Dia menjerit teriakan perang, dan cahaya keemasan yang kuat menyelimuti tubuhnya. Bayangan naga emas melintas di belakangnya, dan kemudian menghilang. Setelah itu, dengan raungan naga yang jelas, tombak naga emas berubah menjadi sambaran petir keemasan saat dilemparkan ke arah Hichaito. Persetan denganku. Wajah Hichaito pucat pasi. Hari itu, ketika Huo Yuhao dan Wang Dong'er mendiskusikan kemampuan Wang Qiwer, mereka berdua menyebutkan senjatanya, yang hampir sekuat senjata ilahi. Saat kilat emas muncul, Hichaito merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia merilis penghalang jiwa pelindung kelas 7 yang kuat hampir secara instan. Pada saat yang sama, dia merasakan tubuhnya meluncur ke tanah. Dia menembakkan 2 meriam tebal, yang baru saja dia lepaskan dari bahunya, secara instan. 2 peluru meriam yang bisa meledak terbang langsung ke arah petir emas. Meski begitu, Hichaito tidak santai. Peluru meriam putih lainnya meledak di udara, dari mana perisai pelindung bundar dengan diameter 3 meter muncul. Ini adalah penghalang jiwa pelindung kelas 7 lain yang dirilis dalam bentuk meriam, yang memungkinkannya ditempatkan di setiap sudut medan pertempuran. Itu adalah alat jiwa spesial yang Hichaito juga bisa gunakan untuk pertahanannya sendiri. Dengan ledakan, kedua meriam itu terbelah. Namun, sementara mereka kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tombak naga emas. Baut petir menembus lapisan api saat mengenai perisai pelindung bundar. Riak putih muncul di perisai pelindung bundar. Setelah dikerahkan, perisai ini bisa ada di udara selama 30 detik. Meskipun itu bukan alat jiwa stasioner, itu masih salah satu alat jiwa kelas 7 teratas yang ada, yang disebut Shield Angel Cannon Shield. Jika itu digunakan dengan baik, perannya dalam menyelamatkan rekan satu tim selama pertempuran adalah luar biasa. Namun, pelindung Cannon Angel Shield sudah pecah sekarang. Tombak naga emas berhenti, dan bentuk naga emas melintas di atas tombak. Raungan naga itu menjadi semakin keras. Setelah itu, ia menembus Shield Angel Cannon Shield. Tombak naga emas tidak melambat saat terus berjalan menuju Hichaito dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa Wang Qiwer tiba-tiba berhenti. Dia tampak bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia berdoa ke surga. Hichaito, bagaimanapun, menghela nafas lega. Sementara tombak naga emas sangat kuat, dia bisa merasakan, pada saat itu, bahwa kematiannya hilang. Tombak naga emas tidak lagi menekannya. Angel Cannon pelindung dan 2 ronde ledakan tinggi telah mengurangi banyak kekuatannya. Saat dia menyadari bahwa sinar keemasan petir hampir di depannya, Hichaito juga berubah. Sepasang palu muncul di tangannya. Itu bahkan pertama kalinya Huo Yuhao melihat Hichaito menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat. Namun, dia harus mengakui bahwa palu ini cocok untuk Hichaito. Palu hanya sekitar 50 cm, tetapi kepala mereka lebih dari setengah panjangnya. Seluruh tubuh mereka berderak dengan listrik. Mereka adalah Thunderham Warhammers, alat jiwa kelas 6. Dengan tubuh Hichaito, tidak masalah baginya untuk menggunakan palu ini. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri tipe makanan, dia telah mempelajari teknik rahasia sekte Tang juga. Favorit spesialnya adalah Chaotic Splitting Wind Hammer Teknik Wei. Pada saat ini, ketika tombak naga emas mendekatinya,
Hichaito membalikkan tubuhnya dengan kuat, kedua palu itu seperti bintang jatuh dan bulan. Dia menghancurkan mereka di tombak naga emas. Dia percaya dengan kuat bahwa dengan kekuatan guntur eksplosif dalam dua Warhammer gunturnya, serta pelindung jiwa kelas 7 pelindungnya, tidak ada masalah dalam dirinya bertemu langsung dengan tombak naga emas. Reaksi Hichaito tidak bisa digambarkan sebagai buruk. Bahkan 6 monster Shrek lainnya tidak dapat menemukan kesalahan dengan itu. Namun, Wang Qiwer bukan gadis biasa. Bahkan Huo Yuhao, yang mengerti yang terbaik, tidak berharap dia memiliki gaya bertarung seperti itu. Dentang. Suara tajam logam yang mengenai logam terdengar di telinga semua orang. Palu Hichaito menabrak Golden Dragon Spear. Sementara Golden Dragon Spear sangat kuat, cahaya keemasan yang dihasilkannya mampu mengurangi sebagian besar petir palu. Potongan cahaya keemasan bahkan merayap ke mereka. Tombak naga emas yang sudah sangat lemah masih mampu memaksa Hichaito untuk mundur 3 langkah. Namun, ini adalah yang terakhir dari kekuatannya. Hancur oleh palu, itu terbang ke udara. Hichaito, bagaimanapun, menatap dengan kaget ketika dia menyadari bahwa cahaya keemasan yang muncul dari tombak naga emas telah dikirim terbang ke udara. Siluet muncul di sebelah tombak di udara, seolah-olah langit telah terbuka untuk membawanya ke sana, dan meraihnya. Kemudian, dia jatuh dari langit ketika dia mencoba untuk menghancurkan Hichaito dari atas. Wang Qiwer, yang berada di kejauhan, telah menghilang. Seorang dewi perang, yang memegang tombak naga emas, telah muncul di hadapan Hichaito. Golden Dragon Spear-nya dapat memindahkannya? Huo Yuhao memperhatikan dengan mulut ternganga. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Wang Qiwer muncul di hadapannya dan membantunya dengan keterampilan fusi jiwa bela diri 3 lawan 1. Dengan waktu yang terbatas, Hichaito tidak bisa bereaksi dengan cara lain. Dia mengangkat 2 prajurit perangnya saat dia mencoba menjepit tombak Wang Qiwer. Ledakan. Seketika, Hichaito merasa seolah telah ditabrak gunung. Sementara dia yakin dengan kemampuannya sendiri, dan merupakan seorang kaisar jiwa, dia masih jauh dari Wang Qiwer dalam hal kekuatan mentah. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dapat dengan jelas melihat lutut Hichaito yang lemas dan tenggelam. Seluruh tubuhnya tampak terserap oleh tanah, ketika listrik dari Warhammers guntur berubah menjadi emas. Hichaito merasa lengannya bukan lagi miliknya. Wang Qiwer menggunakan rebound serangannya untuk melompat kembali ke udara. Saat dia akan mendarat, dia berbalik di udara dan tombaknya menjangkau, menunjuk langsung ke tenggorokan Hichaito. Menolak? Dia Chaito bahkan tidak bisa mengangkat tangannya, apalagi melawan. Sendinya tidak bisa bergerak karena kekuatan besar yang menimpa mereka. Bagaimana dia bisa menolak? Ujung tombak berhenti hanya beberapa senti dari tenggorokannya. Hichaito membuka matanya lebar karena terkejut. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan di ujung tombak yang menyerap jiwanya. Perasaan tak menyenangkan yang memberitahunya bahwa dia hanya beberapa senti dari kematian. Wang Qiwer menang. Suara Yan Xiaoze menghentikan segalanya. Dari sisi Shrek, Xiao Xiao sudah berlari dengan kecepatan penuh. Wang Qiwer menusukkan tombaknya ke tanah. Dia berjalan maju dan menebang lengan Hichaito. Baru saat itulah mereka turun. Mereka telah terkilir. Wang Qiwer lalu menarik lengannya dengan paksa. Ka. Seketika, dia menyentakkan lengannya kembali ke tempatnya. Gelombang rasa sakit yang tiba-tiba membuat Hichaito berkeringat, tetapi dia bisa mendapatkan kembali kendali atas lengannya. Terima kasih, kata Hichaito dengan senyum pahit. Dari segi kekuatan, dia tidak jauh dari Wang Qiwer. Namun, Wang Qiwer telah menggunakan kelebihannya semaksimal mungkin. Ketika Wang Qiwer mendekati Hichaito, Huo Yuhao sudah menutup matanya. Dalam pertempuran jarak dekat, Hichaito tidak memiliki peluang melawan Wang Qiwer. Chaito, kamu baik-baik saja? Xiao Xiao berlari menghampirinya dan meraih lengannya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Hichaito tertawa kecil dan berkata, bukan apa-apa, hanya dislokasi. Wang Qiwer membantu aku mengembalikannya. Sungguh kuat. Aku kalah dalam chapter ini. Dia memberinya acungan jempol. Sementara dia kalah, dia tidak mengalami depresi. Dia menarik dirinya keluar dari tanah dan kembali ke sudutnya dengan Xiao Xiao. Hanya Xiao Xiao yang bisa merasakan itu sampai sekarang. Lengan Hichaito masih bergetar, bukti betapa kuatnya serangan Wang Qiwer. Ketika Wang Qiwer mengalahkan Hichaito, wajah rekan-rekan setimnya menunjukkan berbagai ekspresi.
Yang dengan perubahan terbesar adalah Dai Huabing. Ketika dia melihat tombak Wang Qiuer menghantam Thunderham Warhammers, memaksa Hicaito ke tanah, tenggorokan Dai Huabing menegang saat dia menelan. Dia tidak tahu apa hasilnya jika dia menghadapi tombaknya sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah kemenangan pertama mereka. Kekuatan Wang Qiuer membuat semua rekan timnya kehilangan keraguan tentangnya. Ledakan dan lamanya pertempuran menyebabkannya berakhir dalam sekejap mata. Bei Bei memandangi timnya dan menepuk pundak Huo Yuhao dengan ringan dan berkata, "Pergilah, Yuhao." "Kenapa aku, kakak?" Huo Yuhao menatap Bei Bei dengan wajah polos. Bei Bei berkata dengan alami, "Kamu mengerti yang terbaik. Selanjutnya, ketika kamu meminta kami untuk membantu kamu menjaga Ji Juan, apakah kami menolak kamu? Pergi, saatnya untuk membiarkan mereka melihat seberapa kuat kamu menjadi. Kamu bisa melakukannya." Huo Yuhao memandang rekan senegaranya seolah-olah dia memohon mereka untuk melakukan sesuatu. Namun, mereka semua berpura-pura tidak melihatnya, bahkan Wang Donger. Dengan tak berdaya dan enggan, Huo Yuhao berjalan keluar. Dia tidak ingin menghadapi Wang Qiuer, bukan hanya karena betapa kuatnya dia, tetapi juga karena hubungan aneh yang mereka berdua miliki. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya. Untuk anggota lain dari 7 monster Shrek, satu-satunya yang berdiri melawan Wang Qiuer adalah Bei Bei dan Su Sanxi. Sementara Wang Donger juga seorang kaisar jiwa, dia sudah bertarung, dan Hicaito telah kalah. Jiang Nanan dan Xiao Xiao, keduanya belum mencapai 6 cincin, jelas lebih lemah dari Wang Qiuer. Inilah sebabnya Bei Bei mengirim Huo Yuhao keluar. Ketika Wang Qiuer memperhatikan bahwa Huo Yuhao yang keluar, ekspresinya berubah. Kemudian, dia menjentikan pergelangan tangannya dan menarik tombak naga emas keluar dari tanah, mengarahkan ujungnya tepat ke Huo Yuhao. Dari kejauhan, Tetua Xuan dan Cai Meier mengangguk. Huo Yuhao versus Wang Qiuer. Ini adalah pertarungan yang layak ditonton. Seseorang menggunakan kekuatan Ultimate Ice dan adalah seorang guru jiwa berjiwa kembar. Yang lainnya adalah satu dengan jiwa bela diri kekuatan tertinggi. Pertandingan antara keduanya secara alami akan menarik. Bahkan Tetua Xuan ingin melihat siapa yang paling kuat dari keduanya. Lagi pula, hanya ketika kekuatan mereka serupa mereka bisa menggunakan kekuatan penuh kekuatan mereka. Ketika dia melihat Wang Qiuer, mata Huo Yuhao mengkhianati sedikit ketidakberdayaan. Dia mengangguk padanya dan berkata, "Mohon berbelas kasihan." Wang Qiuer mendengus. Dia perlahan mengangkat tombak naga emasnya, dan matanya menyala. Tidak mungkin dia menunjukkan belas kasihan. Yan Xiaoze memandang mereka berdua, dan sebuah senyuman merayap di wajahnya. Dia berkata, "Ingat, jangan benar-benar mengambil darah." Mulailah. Saat dia mengatakan itu, Wang Qiuer mulai bergerak. Seperti sebelumnya, kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, meninggalkan celah yang dalam. Tubuhnya sudah meluncur lurus menuju Huo Yuhao. Ketika dia melihat lubang yang ditinggalkannya, hati Yan Xiaoze terasa sakit. "Kami butuh uang untuk memperbaiki lahan lagi. Dengan kekuatan gadis ini, bahan apa yang harus kita gunakan untuk mencegahnya meninggalkan lubang lagi?" Huo Yuhao tidak punya keinginan untuk mengadu kecepatan melawan Wang Qiuer. Dengan kekuatannya yang kuat, ledakan jangka pendek Wang Qiuer memungkinkan kecepatannya melebihi dari seorang bijak berjiwa 7 cincin. Saat dia menyaksikan Wang Qiuer berjubah emas melesat ke arahnya, tatapan Huo Yuhao berubah tajam. Siluet oranye keemasan muncul di belakangnya, dan putri salju yang manis sekali lagi muncul. Dia memutar-mutar jari telunjuknya dengan biasa ketika dia memandang polos ke arah Wang Qiuer, yang bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Huo Yuhao tidak mundur. Lapisan kuat cahaya emas bersinar dari tubuhnya, dan matanya tiba-tiba berubah cerah. Bisakah? Apakah dia ingin bertemu langsung dengannya? Semua orang berseru dalam hati mereka. Mereka tidak bisa tidak mengagumi keberanian Huo Yuhao. Pada saat ini, jiwa berdering di tubuh Huo Yuhao mulai bersinar. Lingkaran putih melebar. Itu enfablement. Sebagai master jiwa tipe kontrol, mustahil baginya untuk berbenturan langsung dengannya tanpa terlebih dahulu mencoba melemahkannya. Setelah enfablement, dia menggunakan spiritual confusion on Wang Qiuer. Huo Yuhao memang licik. Ketika dia menggunakan enfablement, itu masih bisa dilacak. Saat dia menyadari bahwa lingkaran putih mendekatinya, Wang Qiuer mengumpulkan kekuatan jiwanya, dan dengan kekuatan garis keturunan naga emas,
dia mampu mengurangi kekuatannya lebih dari 80%. Namun, pada saat ini, amukannya berhenti. Dia masih 30-40 meter dari Huo Yuhao. Tepat saat kakinya menyentuh tanah dan dia siap untuk maju sekali lagi, Huo Yuhao menggunakan kebingungan spiritual pada dirinya. Kontrol waktu ini sempurna baginya, tetapi mengerikan bagi Wang Qr. Dia langsung bingung. Ini menyebabkan dia bersandar ke satu sisi dengan setiap langkah yang diambilnya. Sementara setiap langkah yang dia ambil masih menyebabkan ledakan terdengar, kondisi mentalnya yang kacau menyebabkan dia kehilangan pusat gravitasinya. Tubuhnya bersandar ke satu sisi, dan dia sudah bergegas ke sisi itu. Efek dari off-kilter dash ini dimitigasi dengan kekuatannya. Seandainya dia adalah seorang guru jiwa biasa, kakinya akan patah oleh jumlah kekuatan yang dia gunakan. Pada saat ini, Huo Yuhao menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. 2 sinar cahaya keunguan ditembakkan dari matanya. Ini adalah kejutan spiritual. Sebagai serangan tipe spiritual, kamu tidak bisa memblokirnya bahkan jika kamu tahu apa itu. Kepala Wang Qr tersentak karena shock spiritual. Tepat saat dia akan melanjutkan kontrol atas tubuhnya, dia kehilangannya sekali lagi ketika dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, Huo Yuhao pindah. Seperti dia mendorong dengan kaki kirinya. Sementara dia tidak sekuat Wang Qr, ledakan kecepatannya sebanding dengan miliknya. Ini karena dia masih memiliki 4 pendorong jiwa di belakangnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Huo Yuhao sudah terbang menuju Wang Qr dengan kecepatan kilat. Dia meninju dengan tangan kanannya dan mengirimnya terbang. Pengaturan waktu dan keterampilan jiwa. Huo Yuhao melakukan semua ini dengan sempurna. Semua orang tidak bisa tidak takut pada Wang Qr. Dengan kemampuan tipe kontrol Huo Yuhao, dia memiliki keuntungan absolut. Namun, sama seperti semua orang mengira Huo Yuhao menang dengan pukulannya, Wang Qr, yang telah dikirim terbang turun, tiba-tiba membalikkan tubuhnya di udara. Dia menghadap Huo Yuhao, dan tangan kirinya terbang ke arahnya. Tubuhnya ditangguhkan dalam posisi miring di udara. Tentu saja, dia tidak melepaskan diri dari gravitasi. Yang mendukung tubuhnya adalah tombak naga emas di tangan kanannya. Ternyata Wang Qr mampu membebaskan diri dari kejutan spiritual. Kemudian, dia dengan cepat memantapkan tubuhnya saat dia memukul Huo Yuhao kembali. Ketika Huo Yuhao menyerang, dia tidak pernah berharap dirinya akan segera menang. Jika dia bisa melakukan itu, Wang Qr tidak akan menjadi Wang Qr. Namun, dia terkejut melihat betapa cepatnya dia bisa membebaskan dirinya dari kejutan spiritualnya. Perlawanan spiritual gadis ini memang kuat. Saat tinju mereka bertanding, ledakan rendah bisa terdengar di udara. Tubuh Huo Yuhao dikirim terbang. Wang Qr tersenyum. Mereka membandingkan kekuatan mentah, dan dia memiliki jiwa bela diri kekuatan tertinggi. Namun, saat Huo Yuhao dikirim terbang, Wang Qr tidak mengejarnya. Cahaya keemasan bersinar dari kedua tubuh mereka saat mereka berselisih satu sama lain. Tombak naga emas milik Wang Qr, yang biasa dia gunakan untuk mempertahankan keseimbangannya, muncul dari tanah terlebih dahulu. Tubuhnya berbalik, dan dia mendarat di tanah. Tubuh Huo Yuhao terbang, dan putri salju, yang telah mengikutinya, berubah. Mata birunya yang biru seperti lautan tanpa batas. Bentuk kecilnya melebar, dan dia kembali ke bentuk Snow Empress. Wang Qr terkejut ketika dia melihat mata Snow Empress yang dalam. Detik berikutnya, apa yang muncul di hadapannya adalah sepetak es dan salju yang tak berujung. The Snow Empress, Chill bergabung dengan Domain of Ice abadi Huo Yuhao. Tarian bersalju dari es tertinggi. Itu tidak bijaksana untuk berbentrokan langsung dengan kekuatan murni naga emas. Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak memiliki peluang dalam tabrakan langsung. Untuk mengalahkan Wang Qr, dia harus memaksimalkan kelebihannya sendiri. Bei benar. Di antara semua orang yang hadir, dia tahu Wang Qr yang terbaik. Para penonton bisa merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba. Meskipun Snowy Dance of Ultimate Ice hanya menyelimuti radius sekitar 50 meter, rasa dingin yang dipancarkannya bisa dirasakan di seluruh arena. Ini karena kultivasi Huo Yuhao tidak cukup tinggi. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan dapat mengendalikan dinginnya sampai batas yang tidak akan bocor keluar. Tidak hanya ini akan menyelamatkan kekuatan jiwa, tetapi kekuatannya juga akan lebih kuat di daerah yang terkena dampak. Sebagian besar salju mulai menari di udara, dan Huo Yuhao menghilang di tengah salju. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, berbentuk seperti pisau,
mengelilingi Wang Qiuer, dan di bawah hawa yang sangat dingin, mulai menyerangnya. Dia berdiri di tempat aslinya, tidak bergerak. Dia bahkan tidak berusaha menemukan Huo Yuhao. Memegang tombak naga emasnya, dia terlihat sangat tenang. Dia menutup matanya saat dia merasakan perubahan di sekitarnya. Lapisan tipis cahaya keemasan muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya. Namun, lapisan cahaya yang nampaknya tipis ini mampu menghalangi kepingan salju yang datang padanya seperti pisau kecil. Berdiri di tengah Snowy Dance of Ultimate Ice, kekuatan jiwa Wang Qiuer sedang habis secara besar-besaran juga. Tidak peduli seberapa kuat dia, dalam menghadapi domain ini, Huo Yuhao mampu menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan alam untuk menyerangnya. Snowy Dance of Ultimate Ice bekerja lebih baik di tempat yang lebih dingin dan basah. Meskipun Akademi Shrek tidak terlalu dingin, keberadaan Danau Dewa Laut di dekatnya memastikan kelembaban lingkungan yang cukup. Jika seseorang dapat melihat kondisi kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Wang Qiuer, mereka akan menemukan bahwa keduanya jatuh. Wang Qiuer jatuh karena dia menentang kekuatan domain, dan Huo Yuhao menjatuhkan karena dia melepaskan kekuatannya. Sebagai perbandingan, penipisan kekuatan jiwa Huo Yuhao kurang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang melepaskan kekuatannya. Selain itu, dalam lingkungan yang sangat dingin, kekuatan jiwanya akan pulih lebih cepat daripada Wang Qiuer. Dengan bantuan Putri Salju, sementara kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan Wang Qiuer, wilayah kekuasaannya lebih menarik baginya daripada dia. Namun, Huo Yuhao masih seorang raja jiwa berantai 5, dan Wang Qiuer adalah seorang kaisar jiwa berantai 6. Jika mereka berdua memiliki kekuatan bela diri kekuatan ultimate, keduanya akan memiliki kekuatan jiwa yang sama. Namun, jika mereka terus menguras kekuatan jiwanya seperti ini, sementara penipisan Huo Yuhao lebih lambat, masih ada perbedaan besar antara kekuatan jiwanya dan kekuatan Wang Qiuer. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi yang pertama kehabisan kekuatan jiwa. Huo Yuhao merilis Snowy Dance of Ultimate Ice tidak hanya untuk menguras kekuatan lawannya. Itu juga karena dia tahu dia tidak bisa melawan Wang Qiuer secara langsung. Mereka telah melalui tebal dan kurus bersama, dan dia bahkan tidak ingin melawannya sejak awal. Alasan lainnya adalah dia mencari peluang juga. Dalam domain tersebut, Wang Qiuer akan sangat terpengaruh. Ini setara dengan menyegel persepsi naga emasnya, sementara Huo Yuhao bisa merasakan perubahannya kapan saja. Huo Yuhao hanya perlu Wang Qiuer untuk menyelinap sedikit, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Karena itu, dia menunggu. Bahkan jika dia tidak melakukan itu, dan dia kalah dari Wang Qiuer, dia tidak akan bisa bertarung lagi karena Snowy Dance of Ultimate Ice akan menghabiskan kekuatan jiwanya. Sebagai master jiwa tipe kontrol, teknik Huo Yuhao dalam hal ini dianggap luar biasa. Wang Qiuer tampaknya jatuh ke dalam perangkap Huo Yuhao. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Seluruh tubuhnya seperti patung, dan tombak naga emasnya menyentuh permukaan tanah tanpa bergerak. Di bawah kondisi ini, Wang Qiuer tampak penuh kelemahan. Namun, semakin dia muncul, semakin Huo Yuhao tidak berani menyentuhnya. Wang Qiuer tidak terburu-buru, apalagi Huo Yuhao. Ketika dia merilis Snowy Dance of Ultimate Ice, dia juga merasakan perubahan dalam domainnya. Dia belum terlalu akrab dengannya, dan karenanya dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya di sini. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk merasakan perubahannya. Mereka berdiri di sana, membeku. Para penonton di kedua sisi merasa tidak nyaman. Semakin lama Snowy Dance of Ultimate Ice bertahan, semakin suhunya turun. Setelah beberapa saat, suhu di seluruh arena turun menjadi 20 derajat Celcius. Es mulai terbentuk pada struktur arena duel jiwa. Murid-murid lain terpaksa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melawan dingin. Susanshi bertanya, apakah Yuhao berkelahi atau berkencan? Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Bei Bei memandangnya ke samping dan berkata, jangan bicara omong kosong. Saat dia mengatakan itu, dia bergerak ke arah Wang Donger. Susanshi menyeringai, tidak ada, jika Yuhao berani mencampakkanmu. Donger, aku akan memukulinya sampai semua giginya jatuh ke tanah. Dia awalnya ingin membuat lelucon, tetapi setelah Jiang Nanan, yang berada di sebelahnya, menyentuh pinggangnya, Susanshi segera mengubah taktik. Wang Donger mendengus tertawa dan berkata, bagus sekali, saudari keempat. Jaga dia dengan baik sehingga dia akan berhenti menyemburkan omong kosong di luar setiap hari. Kakak ketiga adalah seorang Casanova, jadi kamu benar-benar harus mengawasinya. Jiang Nanan mendengus, jika dia berani, biarkan dia berlari.
Jika dia berlari, maka dia tidak perlu kembali lagi. Aku tidak peduli. Susanshi segera menoleh padanya dan tersenyum, berkata, lari? Di mana aku bisa lari? Tidak peduli seberapa cepat aku berlari, aku tidak bisa lari dari telapak tangan Nanan aku. Jika kau menarikku dengan lembut, aku akan kembali ke sisimu dan menerima hukuman apapun yang ingin kau keluarkan, kan? Jiang Nanan berkata dengan marah, berhentilah mencoba menggunakan lidahmu yang fasih di sini. Jangan mengaduk-aduk antara Yu Hao dan Donger, apakah itu jelas? Iya. Susanshi langsung setuju. Wang Donger tidak cemas, karena dia bisa mengerti apa yang dipikirkan Huo Yu Hao. Dia ingin membuatnya lelah. Namun, dia masih merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa Huo Yu Hao tidak melawan Wang Qiuer secara langsung. Tempat seperti apa yang ada di hatinya? Dari segi waktu, Huo Yu Hao telah merilis domainnya untuk beberapa waktu. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, dia mungkin tidak bisa mempertahankannya lama. Wang Donger mengerti Huo Yu Hao terbaik. Tepat ketika dia membuat prediksi ini, Huo Yu Hao, yang disembunyikan di Snowy Dance of Ultimate Ice, mulai bergerak. Seperti kepingan salju, Huo Yu Hao secara bertahap mendekati Wang Qiuer. Dalam domain ini, dia adalah tuannya. Secara alami, semua tanda-tanda dirinya akan ditanggung oleh domain. Huo Yu Hao mengulurkan tangan. Pada saat ini, mereka mengambil warna yang berbeda. Tangan kirinya berwarna biru sedingin es, dan tangan kanannya sedingin es. Dengan ringan, mereka turun di punggung Wang Qiuer. Kekuatan jiwanya tidak bisa mempertahankan domain lama. Kekalahan dan kemenangan terletak pada langkah ini. Jika dia menang, itu akan ideal. Jika dia kalah, dia akan menghabiskan kekuatan jiwanya, dan itu masih bagus. Ketika dia melihat Wang Qiuer di depannya, Huo Yu Hao berhenti sejenak. Namun, dia akan meletakkan tangan kirinya di punggungnya. Dia bisa melihat bahwa tangan kirinya telah sepenuhnya ditutupi oleh berlian kristal, yang mengeluarkan cahaya biru gelap yang misterius. Namun, pada saat ini, Wang Qiuer bergerak. Itu benar. Dalam domain itu, Wang Qiuer tidak bisa merasakan kehadiran Huo Yu Hao sama sekali. Ini adalah kekuatan domain. Namun, sebagai seseorang dengan jiwa bela diri naga emas, seberapa lemah intuisinya? Dalam menghadapi ancaman, bahkan jika dia tidak bisa merasakan apapun, dia setidaknya bisa merasakan bahaya. Tombak naga emas milik Wang Qiuer, yang ada di tangan kanannya, menusuk keluar dan melindungi seluruh punggungnya dengan cahaya. Saat tombak melepaskan cahayanya, seekor naga besar meraung, dan auman naga yang menghancurkan telinga terdengar, menyebabkan kepingan salju di sekitar mereka menghilang. Namun, ini masih dalam Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yu Hao. Deteksi spiritualnya selalu berpusat pada Wang Qiuer. Ketika dia mengeluarkan tombaknya, tubuh Huo Yu Hao sudah bergerak. Dengan trek Ghost Shadow membingungkannya, tubuh Huo Yu Hao melintas. Seluruh tubuhnya seperti kepingan salju saat dia menghindari tombak naga emas Wang Qiuer. Tangan kirinya melanjutkan lintasan ke arahnya, tapi dia sekarang mengarah ke pinggangnya. Seketika, kecepatan Huo Yu Hao dimaksimalkan. Saat Wang Qiuer menggunakan tombak naga emasnya dengan segenap kekuatan jiwanya, reaksinya melambat setengah henti. Dengan cakupan deteksi spiritualnya, waktu Huo Yu Hao sangat sempurna. Menabrak. Tangan kiri Huo Yu Hao mengetuk pinggang Wang Qiuer. Rasa dingin yang ekstrim ditembakkan ke tubuhnya, dan kekuatan Pincer Ice Empress menyerangnya. Energi yang kuat mendorong Wang Qiuer saat tangannya melakukan kontak dengan tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi Ice Explosion juga memasuki tubuhnya bersama dengan Ultimate Ice. Ini menyebabkan darah di dekat pinggang Wang Qiuer membeku. Wang Qiuer memang sangat kuat. Bagi orang normal, pinggang adalah titik lemah. Disitulah manusia mendapatkan kekuatan mereka. Setelah pinggang terluka, seseorang bisa segera bergerak. Namun, Wang Qiuer terus berdiri di sana tanpa bergerak. Saat telapak tangan Huo Yu Hao melakukan kontak dengan pinggangnya, dia sebenarnya tidak bisa mendorongnya menjauh. Ketika tangan kanannya menyentuh pinggangnya, tiba-tiba dia merasa itu sekeras baja. Ledakan es dan es tertinggi telah dikirim ke tubuhnya, tetapi telapak tangannya sudah memantul kembali. Dalam waktu singkat itu, tubuh Wang Qiuer berputar. Tombak naga emas sudah pergi. Tombak naga emas milik Wang Qiuer telah menghilang dari tangan kanannya. Cahaya tombaknya yang mempesona menghilang juga. Oh tidak! Aku telah ditipu.
Huo Yuhao langsung menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat ini, banyak pengalamannya dalam pertempuran juga ikut bermain. Seandainya orang lain, mereka akan mencoba untuk membuat jarak saat mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Namun, Huo Yuhao mengerti bahwa itu tidak mungkin lagi baginya untuk melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan kecepatan dan kekuatan Wang Qiwer dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan dengan sampul domainnya, dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia kehilangan momentumnya, dia bahkan mungkin tidak bisa menangkis pukulan berikutnya. Seseorang harus menyadari bahwa banyak kekuatan jiwanya telah habis. Karenanya, Huo Yuhao tidak lari. Tangan kanannya keluar secepat sambaran petir saat ia mencoba menampar bahu Wang Qiwer. Dia harus memukul di tempat yang paling menyakitkan. Pada saat yang sama, dia menutupi dirinya dengan armor Empress Ice. Cahaya zamrud yang kuat menyala saat dia dengan cepat melepaskan Ice Empress, urat segera sesudahnya. Dalam hal kecepatan reaksi, Huo Yuhao dapat dikatakan telah melakukan semua ini dengan sempurna. Dia juga bisa merasakan bahwa serangan telapak tangannya yang sebelumnya tidak sepenuhnya sia-sia. Ledakan es sudah dimasukkan. Namun, dia ragu-ragu, dan tidak membiarkannya meledak pada kemungkinan instan pertama, karena dia tidak tahu apakah dia bisa menangani kekuatan ledakan es. Jika itu benar-benar meledak di pinggangnya, kerusakannya akan luar biasa. Huo Yuhao melakukan banyak hal, tetapi Wang Qiwer melakukan tindakan yang sangat sederhana. Dari saat dia bertindak, seluruh tindakannya adalah satu gerakan mulus. Dia menusuk dengan tombak naga emas di tangan kanannya, dan kemudian dia melepaskan segera. Saat Huo Yuhao mengetuk pinggangnya, tubuhnya membeku sesaat. Kemudian, dia bersiap untuk mengusir. Sementara menolak domain, Wang Qiwer melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, tubuh naga emas, untuk memastikan Huo Yuhao mengambil umpan. Ketika dia dipukul, dia tidak memperkuat tubuhnya. Hanya dengan melakukan ini dia benar-benar dapat membingungkan deteksi spiritual Huo Yuhao.